Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sofiana Sidkiah dari Prodi Matematika Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 6, yaitu inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan nasional. Landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Pancasila dan Undang-Undang memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. Upaya memperdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai. Yang selanjutnya, norma dan nilai. Yang pertama, norma agama dan kemanusiaan. Norma agama dan kemanusiaan berfungsi untuk menjalani kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu maupun makhluk sosial. Yang kedua, norma persatuan bangsa berfungsi untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, norma kerakyatan dan demokrasi berfungsi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa, serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender, serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial. Yang kedua, sistem pendidikan nasional menurut landasan Yudiris. Sampai saat ini telah banyak landasan Yudiris sebagai turunan dari Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Ada 3 dimensi kemanusiaan yang paling elementer. Yang pertama, efektif, di mana efektif ini tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kognitif, di mana kognitif ini tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi. Yang ketiga, psikomotorik, di mana psikomotorik ini tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis. Dasar, visi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, visinya yang berisi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdaya semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan visi pendidikan, dan mempunyai fungsi dan tujuannya yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintahan. Yang pertama, tiap-tiap warga berhak mendapat pendidikan. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual berhak memperoleh pendidikan khusus, di mana pendidikan khusus ini merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan, memiliki potensi karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dalam mengikuti proses belajar. Sementara pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
yang berada di daerah terpencil atau keterbelakangan, masyarakat adat yang terpencil atau yang mengalami bencana alam, sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, yang kedua ada hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini terhadap orang tua, di mana orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat ini tertera pada pasal ke-8 yang menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah juga pada pasal ke-10 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu wajib belajar, di mana yang sudah tertera pada pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Nah, yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, di sini ada jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Terbagi menjadi dua, ada jalur pendidikan formal, ada juga jalur pendidikan non-formal. Di mana jalur pendidikan formal ini terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar berbentuk seperti sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidaiyah atau MI, dan bentuk lain yang sederajat seperti sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, yang kedua, pendidikan menengah, di mana pendidikan menengah ini merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejurusan atau MK, SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi ini merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Ada juga jalur pendidikan non-formal, di mana jalur pendidikan non-formal ini merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal ini meliputi seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, di mana pendidikan umum ini merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ada pendidikan kejuruan, di mana pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik, di mana pendidikan akademik ini merupakan
pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan, terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Nah, yang keempat, ada pendidikan profesi, di mana pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan syarat keahlian khusus. Nah, yang terakhir ada pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan ahli terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Nah, di sini ada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, ada juga pendidikan kedinasan, di mana pendidikan kedinasan ini merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri, suatu departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana maksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang diatur lebih lanjut oleh pemerintahan. Nah, yang kedua ada pendidikan kedinasan. Yang ketiga pendidikan keagamaan, di mana pendidikan keagamaan ini diselenggarakan oleh pemerintahan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan ini berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Nah, pendidikan agama ini dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan agama berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasaran, pabhaja, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Nah, ada juga yang terakhir pendidikan jarak jauh, di mana pendidikan jarak jauh ini pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber ajar melalui teknologi, komunikasi, dan informasi juga media lain. Nah, di sini ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkap rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini juga ada bahasa penghantar, di mana bahasa penghantar ini bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa penghantar dalam pendidikan nasional. Nah, ada juga bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa penghantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Ada juga bahasa daerah, di mana bahasa daerah ini dapat digunakan sebagai bahasa penghantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, di sini ada juga peserta didik, di mana peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini ada juga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik ini merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ada juga yang dimaksud dengan tenaga kependidikan, merupakan anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.